mengenai memberikan nilai tambah produk ya melalui perlindungan desain industri ya. Nah, mudah-mudahan tema ini nanti bisa memberikan pengayaan informasi kepada Bapak Ibu selaku pelaku usaha gitu ya, dan dengan adanya tambahan informasi saya juga berharap Bapak Ibu semua bisa mengaplikasikannya di dalam praktek gitu ya, sehingga cita-cita harapan kita bagaimana suatu produk itu bisa punya nilai tambah melalui perlindungan desain industri itu tidak hanya sekedar kita diskusikan, tetapi betul-betul bisa kita wujudkan, Bapak Ibu ya. Nah, desain industri ini adalah salah satu jenis ya, salah satu jenis hak kekayaan intelektual ya. Sebagaimana kita tahu, kalau bicara hak kekayaan intelektual itu jenisnya ada sekitar 8-9 jenis ya. Salah satunya adalah desain industri. Nah, saya untuk menjelaskan desain industri ini, Bapak Ibu akan mulai dari konsep desain industri nanti ya. Jadi konsep desain industrinya saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha. Kemudian yang kedua nanti akan saya jelaskan juga tentang pengaturan desain industri di Indonesia gitu ya. Jadi ini konteksnya bagaimana desain industri itu diatur di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang memberi nilai tambah produk melalui desain industri terdaftar. Jadi ini ada 3 tema yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep desain industri. Yang kedua adalah pengaturan desain industri di Indonesia. Dan yang ketiga adalah memberikan nilai tambah produk melalui desain industri terdaftar. Nah, kita mulai dari konsep desain industri terlebih dahulu ya. Bapak Ibu ini harus memahami betul apa itu yang dimaksud dengan desain industri ya. Nah, kalau kita bicara desain industri itu fokusnya adalah pada 2 kata, yaitu desain dan industri ya. Desain dan industri. Nah, di sini ada pendapat yang saya coba kutip mengenai apa yang dimaksud dengan desain. Jadi desain itu asal katanya dari bahasa Inggris dengan kata-kata design gitu. Nah, desain ini disampaikan oleh Archer ini mengandung arti suatu kreasi ya. Jadi ini suatu kreasi seniman untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu pula ya. Nah, Archer masih melanjutkan yang disebut desain industri itu selain untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan dengan cara tertentu pula, di sini juga dikatakan desain itu juga merupakan pemecahan masalah dengan suatu target yang jelas. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di benak kita, desain itu biasanya digambarkan hanya berupa rancangan, ya, hanya berupa konsep, gitu ya. Nah, nanti di dalam prakteknya, desain itu memang ada yang memaknai secara sempit hanya sebagai sebuah rancangan, konsep, gitu ya. Tetapi ada juga yang memaknai desain itu tidak hanya sebatas rancangan atau konsep ya. Tetapi desain itu juga termasuk sampai rancangan dan konsep itu diaplikasikan dalam suatu produk gitu ya. Jadi rancangan konsep itu diaplikasikan dalam suatu produk gitu. Makanya nanti muncul kalau di dalam konteks produk itu apa yang disebut dengan desain produk gitu ya. Jadi desain produk itu maknanya adalah sebuah konsep, sebuah rancangan dari suatu produk. Nah, sebenarnya desain produk itu kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah industrial design. Ya. Industrial design. Ya, jadi industrial design itu ternyata oleh para ahli ini diterjemahkan ada 2. Ada istilahnya desain produk,
ada istilahnya desain industri gitu ya. Jadi industrial design itu ada yang menerjemahkan desain produk, ada yang menerjemahkan desain industri. Tapi dari asal kata yang sama, yaitu industrial design. Nah, kenapa muncul istilah desain produk? Karena menurut kelompok ini dikatakan yang disebut dengan industrial design itu adalah yang didesain itu produk, bukan industrinya, gitu ya. Jadi yang didesain itu produk, bukan industrinya. Maka para penerjemah itu mengatakan bukan desain industri, tetapi itu desain produk, gitu ya. Tetapi sebaliknya ada juga kelompok yang menerjemahkan secara letterlah dari kata industrial design itu menjadi desain industri, gitu ya. Nah, kalau dari penjelasan ini, Bapak Ibu, industrial design itu ternyata punya terjemahan dalam bahasa Indonesia ada dua. Ada desain produk, ada desain industri. Sesungguhnya walaupun terjemahannya berbeda, tetapi merujuk kepada satu istilah asing yang sama, yaitu industrial design. Nah, industrial design ini sebenarnya berkaitan dengan soal merancang suatu produk. Merancang suatu produk. Cuma kata-kata merancang suatu produk itu tadi maknanya bisa sempit, bisa luas. Merancang suatu produk itu memang hanya sebatas membuat rancangan, tetapi ada juga merancang suatu produk itu sampai produk itu teraplikasi dalam sebuah produk yang nyata, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ada dua pengertian mengenai desain industrial design ini dalam arti sempit dan dalam arti luas, maka sebenarnya ini nanti akan membawa konsekuensi yang berbeda kalau kaitannya dengan haki. Tetapi oke, kita pahami bahwa industrial design itu bisa dimaknai rancangan atau konsep suatu produk, dan ada juga yang memaknai industrial design itu adalah rancangan atau konsep suatu produk sampai produk itu diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Nah, untuk suatu rancangan produk itu terkonsep maupun suatu rancangan produk itu bisa diaplikasikan dalam bentuk produk yang nyata, maka perlu yang namanya pengembangan produk atau disebut dengan istilah product development. Jadi kalau mau membuat sebuah rancangan produk, entah itu hanya sampai konsep atau rancangan produk itu sampai bisa diaplikasikan ke dalam sebuah produk yang nyata, maka ada sebuah proses yang disebut dengan pengembangan produk atau disebut juga dengan istilah product development. Nah, ketika proses membuat pengembangan produk untuk menjadi industrial design, Bapak Ibu, maka ada banyak faktor yang jadi pertimbangan di situ. Di sini misalnya faktor performansi, ya, kenyamanan, ya, itu harus jadi pertimbangan. Fungsinya juga harus jadi pertimbangan. Dalam hal produksinya juga ini kira-kira diproduksi dengan biaya yang mahal atau tidak juga harus dipertimbangkan. Pemasaran, kira-kira segmen pasarnya yang mau disasar, segmen pasar siapa, apakah yang anak-anak, apakah yang muda, ataukah yang tua, ini juga harus dipertimbangkan dalam sebuah pengembangan produk. Kemudian juga mempertimbangkan soal kepentingan produsen. Kira-kira dengan pengembangan produk itu, produsen akan dapat untung yang besar atau tidak. Itu juga harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir ini ada juga yang mempertimbangkan tentang kualitas bentuk. Kualitas bentuk itu ketika membuat sebuah pengembangan produk, maka soal estetika itu menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk bisa dihasilkannya industrial design sebagai sebuah rancangan produk, maka dibutuhkan yang namanya pengembangan produk. Untuk pengembangan produk sendiri ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor performansi, faktor fungsi, faktor produksi, faktor pemasaran, faktor kepentingan produsen, faktor kualitas bentuk. Ini adalah beberapa faktor yang harus
dipertimbangkan. Kalau itu dipertimbangkan, maka pengembangan produk akan menghasilkan industrial design atau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu desain produk atau desain industri yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengembangkan produk itu rupanya tidak asal bikin produk, tapi produknya itu betul-betul harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Kalau itu sudah dipertimbangkan, insya Allah industrial desainnya atau desain produknya atau desain industrinya akan menghasilkan industrial design yang baik, yang bermutu, yang berkualitas, dan yang berdaya saing, kira-kira gitu. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami dari pengertian desain. Jadi desain itu tadi dari kata desain, maknanya itu rancangan. Ya. Kalau industrial design itu maknanya adalah bisa desain produk, bisa desain industri, dan untuk adanya industrial design itu dibutuhkan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini harus mempertimbangkan faktor-faktor performansi dan seterusnya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam praktek yang namanya desain produk itu atau istilah lainnya desain industri, ini memang ada macam-macamnya. Kalau desain produk atau desain industri itu dimaknai sebagai sebuah rancangan produk, ini ada beberapa macam. Ya. Misalnya di sini ada jenis desain industri, ya, atau desain produk. Jadi kalau saya gunakan kata desain industri atau desain produk itu menunjuk kepada sebuah istilah yang sama, yaitu industrial design. Maka di sini desain industri itu ada yang namanya furniture design. Ya, jadi desain furniture. Jadi untuk buat furniture itu kan butuh desain. Ya. Nah, membuat desain furniture kan tidak hanya dilihat soal estetikanya, tapi juga soal fungsinya. Ya. Seperti kursi ini, apakah Bapak Ibu dalam membuat kursi ini yang dipandang itu hanya soal estetika? Tentu tidak. Kalau membuat kursi ya harus dipandang juga dari sisi fungsinya. Apakah kursi ini bisa berfungsi atau tidak? Kalau diduduki itu nyaman atau tidak? Kira-kira gitu. Ya, ini soal furniture design. Ya, jadi tidak juga kursi ini dibuat hanya melihat kepada fungsinya. Ya, artinya nyaman untuk jadi tempat duduk, kokoh untuk menjadi tempat duduk. Tetapi penting juga dalam membuat industrial design, desain produk, desain industri ini mempertimbangkan aspek estetika. Misalnya soal pemilihan warna, ya, soal bentuk yang akan dibuat dari kursi itu, gitu. Dalam bentuk seperti ini pasti si pembuat desainnya menganggap ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang bernilai estetis, gitu ya. Nah, ini jenis desain industri salah satunya di bidang furniture atau furniture design. Tapi kan soal desain industri atau desain produk bukan hanya berurusan dengan soal furniture, tetapi juga misalnya di sini ada berkaitan dengan peralatan rumah tangga, household appliance design. Jadi peralatan desain peralatan rumah tangga juga itu bagian dari desain industri atau desain produk. Jadi kalau mau membuat alat-alat rumah tangga, maka di situ harus dipertimbangkan soal fungsi, soal estetika, bahkan sampai soal kepentingan produsen, kemudian juga kepentingan pemasarannya. Jadi menciptakan sebuah produk itu rupanya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ya. Nah, kemudian contoh lain lagi, ini ada desain yang berkaitan dengan transportation, transportasi. Ya. Ini ada mobil, desainnya. Ya. Bapak Ibu lihat ada mobil yang sangat diminati, ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu membeli mobil Avanza itu pertimbangannya apa, ya. Kalau orang Indonesia biasanya pertimbangannya karena mobil itu walaupun kecil muat banyak lah kira-kira gitu, jadi kefungsi. Tapi Bapak Ibu bisa tanya tuh orang yang beli mobil Avanza itu apakah betul membeli mobil Avanza itu pertimbangannya semata-mata karena hanya memuat jumlah yang banyak, ya. Kenapa tidak beli
mobil yang saya pakai, misalnya mobil Luxio itu juga muatnya banyak, kira-kira gitu. Pasti Bapak Ibu akan bilang, ya enggak yang itulah, kalau yang itu bentuknya tidak bagus. Kalau Avanza relatif lebih bagus, lebih menarik, kira-kira gitu. Maka itu ada transportation design. Ya. Ini juga masuk jenis desain industri. Kemudian ada toys design. Ya, ini boneka mainan anak-anak juga itu ada desainnya. Ya. Dan itu ada pertimbangan fungsi, pertimbangan estetika, pertimbangan pemasaran, pertimbangan produsen, dan seterusnya. Kemudian ini ada desain yang kaitannya dengan fashion dan aksesoris, footwear. Ya, ada sepatu, pakaian juga desain, fashion itu ya. Jadi selalu diawali dengan rancangan, selalu diawali dengan konsep, ya, tidak ujuk-ujuk produk itu dibuat dan jadi, kira-kira gitu. Ya, selalu melewati satu tahapan yang disebut dengan dirancang terlebih dahulu, dikonsep terlebih dahulu. Kemudian ini ada yang namanya craft design, desain kerajinan. Ini barang tidak ujuk-ujuk jadi, tetapi itu melalui sebuah proses perancangan. Dan ketika proses perancangan itu, itulah yang disebut dengan product development atau pengembangan produk. Ya. Dan di dalam produk development itu, sekali lagi ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh si orang yang mengembangkan produk itu. Nah, ini ada craft design, dan sebenarnya kalau bicara jenis desain industri, ragamnya banyak sekali, Bapak Ibu. Ragamnya banyak sekali, dan ini jumlahnya sebenarnya mungkin tak terhingga sampai hari ini. Nah, fungsi dari adanya desain ini apa sebenarnya, ya? Kenapa orang kalau membuat produk itu harus mempertimbangkan soal desain industri? Nah, ternyata desain industri itu punya fungsi. Desain produk itu punya fungsi. Fungsinya apa dari desain produk atau desain industri itu, atau rancangan produk atau rancangan desain industri itu? Satu, dengan membuat rancangan produk yang baik dan berkualitas dan indah, berestetika, ini akan membantu perusahaan kita itu menetapkan bahasa desain suatu produk, atau dikenal juga dengan istilah corporate branding atau identity. Jadi ini dengan Bapak Ibu menciptakan produk yang memperhatikan aspek estetika, fungsi, pemasaran, kepentingan, pada akhirnya kalau desain produk itu bisa diwujudkan, maka akan menciptakan yang namanya corporate branding atau identity tadi. Jadi sebenarnya branding itu lebih luas daripada merek. Merek itu satu bagian dari branding. Ternyata dari desain industri juga bisa dijadikan sebagai strategi branding. Misalnya Bapak Ibu, mobil taksi Bluebird itu corporate brandingnya terbangun karena dia menggunakan satu warna yang sangat berkarakter dan itu digunakan secara konsisten, yaitu warna biru. Ya. Sampai-sampai kompetitornya pun berusaha untuk meniru warna taksi itu dengan warna biru milik Bluebird gitu, karena kesannya positif, ya, persepsinya di konsumen itu baik kalau kita naik mobil taksi dengan warna biru tadi, kira-kira gitu, karena itu pasti jaminan mutu, jaminan kualitas, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya dipenuhi, gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu punya produk, kira-kira bisa nggak menciptakan persepsi seperti itu kepada konsumen? Misalnya tadi, kaitannya dengan tas lipat. Ya, saya tadi curi-curi dengar. Tas lipat, apakah konsumen kalau membeli tas lipat itu, kira-kira persepsinya apa terhadap tas lipat yang kita produksi itu? Apakah tas lipat itu dianggap sebagai tas lipat yang berkualitas, ataukah tas lipat itu dianggap sebagai sebuah tas yang multifungsi dan lain sebagainya? Maka itu kita yang menciptakan itu, gitu ya. Jadi ini mengembangkan produk, mengembangkan desain produk, desain industri itu sekali lagi akan bisa menetapkan corporate branding dan identitinya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu mampu,
menciptakan desain produk atau desain industri yang berkualitas dari sisi teknis maupun estetika, ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan tren pasar dan preferensi konsumen. Jadi Bapak Ibu lihat Dagadu itu bukan semata-mata karena mereknya di awal meluncing produk kaos Dagadu itu mereka jadi sukses. Sebenarnya yang membawa kesuksesan pertama dari produk kaos Dagadu itu adalah karena desain produk kaosnya itu yang mengikuti tren pasar gitu ya. Rupanya banyak konsumen yang suka membeli kaos itu, desain kaosnya itu ada semacam plesetan-plesetan, kira-kira gitu. Ya. Nah itu yang namanya desain kaos plesetan itu, yaitu desain produk, yaitu desain industri. Makanya itu menjadi jadi tren pasar. Orang sudah tidak peduli lagi dengan mereknya Dagadu atau apapun. Yang penting desain kaosnya memang sesuai dengan tren pasar, kira-kira gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa menciptakan sebuah produk dengan mengembangkan desain produk, maka produknya itu bisa menciptakan daya saing produk ya, karena di situ ada nilai kebaruan, di situ ada nilai kreativitas, di situ ada nilai inovasi. Dengan ada nilai kebaruan, nilai kreativitas, nilai inovasi, maka produk yang kita ciptakan itu tentu akan menjadi produk yang punya daya saing tinggi. Jadi jangan percaya Bapak Ibu punya produk, kemudian desain produknya mohon maaf agak dimirip-miripkan dengan yang sudah ada. Maka produk Bapak Ibu jangan diharapkan punya daya saing. Punya daya saing. Misalnya ada produk bakpia. Produk bakpia itu sudah ada sebenarnya dengan model kemasan produk, warnanya itu hijau dan kuning. Tiba-tiba Bapak Ibu bikin juga dengan kemasan hijau, kuning, dan ditambah satu warna coklat. Itu ya, desain kemasan bakpia Bapak Ibu ditambah dengan warna coklat. Nah, di situ memang ada yang berbeda, yaitu satu warna yang disebut dengan warna coklat. Tetapi untuk punya daya saing kemasan itu agak susah Bapak Ibu ya. Karena sudah kadung persepsi konsumen bakpia yang bagus itu adalah warna kuning dan hijau gitu. Bapak Ibu sebenarnya memanfaatkan warna kuning hijau itu ingin memanfaatkan tren yang ada di desain produk bakpia orang lain. Tujuannya mengambil cara yang mudah untuk menarik konsumen. Tapi nanti ujung-ujungnya itu tidak akan pernah bisa bikin eksis bisnis kita, usaha kita, karena mengembangkan desain produk saja masih ngikut-ngikut yang sudah ada. Maka perlu ada kebaruan, maka perlu ada yang namanya inovasi, kreativitas gitu ya. Nah, kemudian desain industri punya fungsi juga menciptakan ceruk pasar. Kalau itu sesuatu yang baru, yang inovatif. Desain industri juga bisa menjadi alat kerjasama ya. Karena mungkin pelaku bisnis lain melihat kalau menggunakan desain industri punya Bapak Ibu, produknya bisa laku keras, produknya bisa diterima oleh pasaran dan lain sebagainya. Nah ini fungsi dari desain industri. Maka sekali lagi desain industri itu sangat penting di dalam pengembangan suatu produk. Ya. Dan sekali lagi desain industri menjadi sangat penting dalam pengembangan produk itu. Selalu pada akhirnya desain industri itu dikembangkan dengan mempertimbangkan banyak faktor. Terutama yang saya ingin tekankan, faktornya itu satu bisa karena faktor fungsi yang relatif baru, atau bisa jadi karena faktor estetika, karena keindahan dari produk itu. Sehingga desain industri yang dihasilkan itu, desain produk yang dihasilkan itu menjadi sesuatu yang inovatif, menjadi sesuatu yang kreatif. Itu konsep desain. Jadi kalau konsep desain industri yang diartikan sebagai desain produk dan desain industri sendiri, sekali lagi itu adalah rancangan suatu produk yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu tadi, faktor fungsi, estetika, pemasaran, produsen, konsumen, dan lain sebagainya.
Nah, sekarang bagaimana desain industri dilihat dari sisi haki? Atau istilah lainnya, bagaimana desain produk dilihat dari sisi haki? Ya. Nah, ini dari WIPO memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan desain industri dari perspektif haki, gitu. Karena WIPO itu kan lembaga yang mengelola pengadministrasian haki. Maka di situ dikatakan dalam pemikiran hukum, desain industri itu adalah berkaitan dengan aspek ornamental, ya. Atau di sini setiap desain industri itu berisi fitur 3 dimensi seperti bentuk, artikel, dan 2 dimensi, ya. Fitur 2 dimensi seperti pola, garis, atau warna, ya. Nah, ini menurut WIPO. Jadi rupanya WIPO itu memberikan definisi desain industri dari perspektif hukum, tidak memperhatikan kepada soal fungsinya, tetapi lebih memperhatikan kepada soal estetikanya. Dan WIPO ini adalah organisasi haki yang mengadministrasikan haki secara global. Jadi beda antara pengertian desain industri secara teoritik, konseptual, dengan desain industri dari perspektif haki. Kalau desain industri dari perspektif teoritik, konseptual tadi, bisa kaitannya dengan estetika, bisa kaitannya dengan fungsi, itu bisa. Tetapi kalau dalam konteks haki, desain industri itu lebih kepada soal ornamental, soal bentuk, ya, soal pola, soal garis, soal warna, yang ini semua berkaitan dengan soal estetika. Jadi desain industri di mata haki itu fokusnya bukan pada fungsinya, tetapi lebih kepada estetika dari desain industri itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam haki kalau sudah bicara fungsi, nanti urusannya bukan dengan desain industri, tapi itu urusannya dengan soal paten, Bapak Ibu. Ya, paten belum dibahas oleh kita, ya. Jadi dalam satu produk itu memang bisa jadi produk itu ada soal estetika, ada soal fungsi. Contoh Bapak Ibu, ini Bapak Ibu lihat di Zoom, ya, saya keluarkan ini. Satu produk namanya apa ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tumbler, Pak. Tumbler, apa? Apa ini? Apa ini? Tumbler bukan? Tumbler, Pak. Tumbler, ya? Iya, tumbler. Bapak Ibu lihat tumblernya ini, kalau lihat dari sisi produk seperti apa ini? Kalau saya meminta Bapak Ibu menilai tumbler ini gimana? Warnanya hitam. Warnanya hitam, ya. Dibikin warna hitam supaya menjadi sesuatu yang bernilai estetika, ya. Tapi di tumbler ini kan ada juga ini, saya kasih tahu kalau Bapak Ibu saya buka. Ini rupanya bisa berkaitan dengan air supaya punya apa? Airnya dimasukkan ke sini, kalau air panas dimasukkan ke sini, kemudian saya tutup, kira-kira air panasnya supaya apa itu? Tetap panas. Tetap panas. Jadi ada fungsi di tumbler ini 2. Ada hal yang dipertimbangkan 2 dari tumbler ini. Minimal. 1, soal penampilan tumblernya yang harus menarik, kira-kira gitu, ya. Dan yang kedua, bagaimana tumbler ini punya fungsi untuk menyimpan air panas dalam jangka waktu tertentu. Itulah desain produk. Jadi desain produk itu pertimbangannya bukan hanya indah, tetapi fungsinya juga harus ada. Sebaliknya, desain produk tidak hanya lihat fungsinya ada, tapi keindahannya menjadi tidak ada. Dua-duanya selalu dipertimbangkan. Jelas, ya? Jelas? Ya. Oke. Nah, tapi saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu, ada beberapa kreativitas, ada beberapa karya-karya kreatif yang dibuat memang tidak mempertimbangkan soal fungsi. Bapak Ibu mau tahu, ada beberapa karya yang dibuat oleh seseorang tidak mempertimbangkan fungsi. Contohnya Bapak Ibu, saya tanya, ketika Bapak Ibu melukis itu ada pertimbangan fungsi nggak kira-kira? Yang dominan apa kalau lukisan itu?
Fungsi apa estetika? Kira-kira kalau dalam lukisan itu yang dominan dipertimbangkan apa? Fungsinya apa estetikanya? Fungsinya Pak? Fungsinya apa lukisan itu? Untuk pajangan. Kalau untuk pajangan itu bukan fungsi, Bu. Ibu kalau lihat lukisan yang dilihat itu fungsinya apa, keindahannya? Oh, keindahannya, Deng. Ya. Nah, itulah yang Pak Budi katakan sebagai pertimbangan estetika. Tapi sekarang Bapak Ibu saya tanya, mungkin ini bapak-bapak ini yang biasa pakai kendaraan mobil. Tahu kan gear mobil, produk gear mobil? Ya. Bergerigi itu tahu ya? Saya tanya, bikin gear mobil itu kira-kira pertimbangan yang dominan itu ke estetika apa ke fungsi? Fungsi. Fungsi. Ke fungsi. Nggak ada kan gear mobil yang segitiga? Nggak ada. Belum. Nggak ada, bukan belum. Memang nggak berfungsi kalau segitiga, Bu. Nggak jalan itu. Ya. Jadi di dalam kehidupan masyarakat itu ternyata suatu produk kadang-kadang dikembangkan hanya mempertimbangkan kepada fungsi saja, seperti gear mobil tadi. Tapi ada juga produk yang dikembangkan hanya mempertimbangkan soal estetika, seperti lukisan tadi, gitu ya. Tetapi ada satu produk dikembangkan, itu pertimbangannya dua. Bisa karena pertimbangan fungsi, bisa karena pertimbangan estetika. Itulah yang disebut dengan desain produk. Bisa hanya mempertimbangkan fungsi, bisa hanya mempertimbangkan estetika, tetapi bisa juga mempertimbangkan fungsi dan estetika. Itu konsep desain industri atau desain produk. Nah sekarang saya ajak Bapak Ibu memahami konsep desain industri dilihat dari sisi haki. Sekali lagi kalau desain industri dilihat dari sisi haki, itu lebih menekankan kepada soal estetikanya, Bu, Pak. Jadi bukan pada soal fungsinya, karena soal fungsi itu sudah dipikirkan melalui haki yang lain yang disebut dengan paten. Makanya Bapak Ibu kalau mau mendaftarkan invensi di bidang teknologi dengan menggunakan paten, Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi di situ ada fungsi pemecahan masalah enggak. Kalau tidak ada fungsi pemecahan masalah, saya pastikan invensi itu tidak pernah akan bisa dimintakan patennya. Gitu ya. Nah, tapi kalau bicara estetika, ini bagiannya dari desain industri. Jadi nanti haki tentang desain industri itu punya fokus pada perlindungan nilai estetika dari sebuah rancangan produk, dari sebuah desain produk. Ya. Nah, ini yang ada di Uni Eropa. Dikatakan desain industri itu adalah penampilan secara keseluruhan atau bagian dari suatu produk yang dihasilkan dari fitur atau secara khusus garis, kontur, warna, bentuk, tekstur, material atau produk itu sendiri dan atau ornamennya. Ini menurut design regulation di Uni Eropa. Ya, jadi lebih melihat kepada penampilan produknya, bukan fungsi dari produk itu. Ya. Nah dari sini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa ditangkap. Sekali lagi, desain industri dilihat dari sisi haki itu lebih kepada melihat penampilan produk itu punya nilai estetika apa tidak. Nah, ini contoh di Uni Eropa. Ya. Jadi contoh-contoh desain industri. Ya. Ini ada kemasan produk. Bapak Ibu lihat. Apanya ini di sini? Ada apa saja di sini? Ada warna. Betul ya? Ini garis dan warna, ada warna kuning, terus ini ada gambar-gambarnya. Ini desain, ya, namanya desain kemasan, gitu ya. Bapak Ibu punya produk yang pakai desain begini mesti ada ya. Kemudian ini ada suatu produk, ya, suatu produk kursi ini, satu set kursi ini, ya. Jadi satu set ini, satu kesatuan. Kemudian ini ada produk komposit ya. Kemudian ini ada bagian produk ini warna kuning. Ini desain, estetikanya ini. Jadi yang dilihat estetika, keindahan bukan fungsinya karena warna kuning tidak berkaitan dengan fungsi. Tidak terlihat slide-nya, Pak. Oh gitu. Padahal slide-nya udah dimaksimalkan ini, Bu. Ya. Bisa dilihat? Sebentar. Lihatnya dari handphone nggak bisa, Bu.
Susah ini. Ini ada logos iPhone, logo iPhone ini. Ini desain. Nah, ini nanti menarik Bapak Ibu. Lalu apa bedanya dengan merek kan gitu ya? Karena Bapak Ibu pasti ini akan melihat logo ini merek. Disitulah nanti kalau bicara haki, merek, desain, paten, hak cipta itu sebenarnya ada yang namanya irisan-irisan atau interface. Kadang-kadang diperlakukan merek, kadang-kadang diperlakukan desain. Makanya kita harus mengerti dulu konsepnya ya. Sehingga nanti kita bisa tahu apakah ini sebaiknya dipakai hakinya itu desain ataukah ini dipakai hakinya itu merek. Gitu ya. Ini ada icon komputer. Ini ada tipe tulisan ya. Tulisan, bentuk-bentuk tulisan, font apa tulisan di laptop itu juga itu masuk desain, kemudian ada desain grafis ya. Nah, kemudian ini desain interior ya. Kemudian ini ada ornamen, ada desain web. Ini masuk desain industri. Kemudian ada maps, ini kalau di Eropa ini masuk desain industri. Ya. Nah, ini contoh-contoh desain industri ya. Dan lalu bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Eropa mungkin Bapak Ibu kan tidak menjangkau sejauh itu ya. Sekarang kita lihat dalam konteks Indonesia. Pertama kita pahami dulu bagaimana pengaturan desain industri di Indonesia. Ya. Desain industri di Indonesia itu berdasarkan hukum mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ini tentang desain industri. Ya, ini undang-undangnya. Nanti Bapak Ibu coba download, Bapak Ibu baca. Kemudian kalau ada yang tidak paham, Bapak Ibu boleh nanti bertanya. Ya. Kemudian ingat, ini ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005. Ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Jadi ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau buat desain industri atau disebut juga dengan desain produk, khususnya fokus pada penampilan produk yang bernilai estetika, tidak semata-mata produk itu punya nilai estetika secara seni, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum ini. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu bikin desain produk, rupanya tidak cukup hanya pertimbangan seni saja atau pertimbangan teknologi saja, tetapi pertimbangan hukum juga harus dilakukan. Kalau terkait dengan desain industri, pertimbangan hukumnya Undang-Undang 31 Tahun 2000 dan PP Nomor 1 Tahun 2005. Gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000 ada batasan mengenai apa yang disebut dengan desain industri. Ya, jadi ini Bapak Ibu perhatikan, desain industri itu adalah kreasi penciptaan. Kreasi atau penciptaan bisa berupa 3 dimensi bentuk. Ya, 3 dimensi bentuk, bisa konfigurasi 3 dimensi, nanti saya tunjukkan, bisa komposisi 2 dimensi, bisa gabungan 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah sekarang gini, Bapak Ibu lihat yang saya pegang apa? Bisa dilihat Bapak Ibu yang dipegang apa? Bisa dilihat? Cangkir. Cangkir. Bapak Ibu, di cangkir ini ada bentuk. Mana yang disebut bentuk? Bentuknya itu adalah tempat menyimpan air, khusus ini. Di luar yang saya pegang, itu bentuk. Itu kan 3 dimensi, ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Itu namanya 3 dimensi. Sekarang saya pegang bentuknya. Bapak Ibu lihat apa ini? Ada pegangannya. Betul ya? Iya. Pegangan ini dalam konteks desain industri itu namanya adalah konfigurasi. Saya tanya dengan Bapak Ibu, apakah semua gelas itu ada pegangannya? Tidak. Tidak. Ada gelas yang diproduksi hanya bentuknya saja, betul ya? Iya. Tapi gelas yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ini adalah gelas yang diproduksi dengan menggabungkan bentuk dan konfigurasi, yaitu bentuk tempat airnya dan konfigurasi tempat memegang
gelasnya. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Jadi konfigurasi itu sebenarnya tambahan fitur, bukan fitur utamanya. Jelas ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini sayangnya gelas ini, Bapak Ibu tidak bisa lihat ya. Ini sebenarnya di bibir gelas ini ada warna kuning emas ini. Ini bukan emas yang asli ya Bapak Ibu ya. Ini kuning emas. Warna kuning emas di bibir gelas ini. Nah ini warna kuning emas ini adalah komposisi gelas. Komposisi itu bisa garis saja, bisa warna. Kalau di sini ada gambar garis gitu di bentuk gelasnya ini, yaitu garis. Tapi kadang di gelas itu kan ada gambar bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu bisa jadi gabungan garis dan warna. Oke, bisa dipahami sampai di situ Bapak Ibu? Apa yang disebut bentuk, apa yang disebut konfigurasi, dan apa yang disebut komposisi. Jelas ya? Nah, bisa juga gabungan. Ternyata ini gelas dibikin dengan mengkombinasikan bentuk, konfigurasi, komposisi. Ya. Makanya di sini dikatakan desain industri itu adalah desain penampilan atau penampakan luar dari suatu produk. Penampakan luar dari suatu produk itu harus punya kesan estetika. Dan itu biasanya digunakan untuk suatu produk barang, komoditi industri atau kerajinan tangan. Itulah pengertian desain industri yang ada di dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia. Sekarang boleh Bapak Ibu kasih contoh ke saya. Kira-kira ada yang bisa menunjukkan produk ke saya? Ada? Biar saya kasih tahu penjelasannya, silakan. Ada yang punya produk? Monggo. Siapa yang mau menunjukkan produknya? Oke, ini nama produknya banana apa ini? Banana Mia ya. Ya. Oke, coba Pak lebih dekat lagi. Ini ada garis tegas, tidak putus-putus nih. Ini sebenarnya bukan satu desain, ini namanya sebagian desain. Tapi di Indonesia dianggap sebagai satu desain. Ya. Nah ini ada jenis desain lain. Ini Bapak Ibu apa ini kursi? Kursi ini adalah satu kesatuan terpisah desain. Jadi desain yang merupakan satu kesatuan terpisah. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tempat dudukan kakinya. Ini desain satu kesatuan terpisah. Kalau ini satu kesatuan dapat digabung, ini bisa dilepas, bisa digabung. Kan kebiasaan. Nah, sekarang Bapak Ibu, di produk Bapak Ibu sebenarnya ada potensi desain. Minimal tadi di kemasan itu adalah komposisi. Nah, desain industri ini Bapak Ibu, sekali lagi nanti tadi ada fungsi-fungsinya. Menciptakan ceruk pasar, alat kerjasama, meningkatkan daya saing. Maka desain industri itu harusnya dieksklusifkan. Kalau mau dieksklusifkan, maka harus dilindungi. Kalau mau dilindungi, desain industrinya harus bisa dilindungi. Nah, ini ada desain industri yang tidak dapat didaftar di Indonesia. Misalnya gambar teknis begini, ini nggak bisa didaftarkan desain industrinya. Atau lukisan saja, ini juga tidak bisa didaftar desain industrinya kalau lukisan murni. Ya. Kemudian di sini ada juga gambar yang tidak kelihatan, baru kelihatan kalau pakai Microsoft. Ini juga nggak bisa didaftar jadi desain industri. Ya. Kemudian ini desain industri yang dianggap bertentangan dengan moralitas dan keagamaan. Ini juga tidak dapat didaftar desain industri. Ini ada ada kaos gambar Garuda Pancasila. Ini Armani, dulu Geger ini. Ini desain industri diaplikasikan ke dalam kaos, tapi ini melanggar aturan mengenai lambang negara. Nah, ini ada juga desain industri sudah didaftar, ini tidak boleh didaftar lagi. Ya, tidak boleh didaftar lagi. Ini ada peniti ini sudah public domain, tidak bisa didaftar lagi karena desain industri yang bisa didaftar itu adalah yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah tadi kalau ada produk dengan kemasan banana Mia, itu yang saya sayangkan, kemasan produk itu sudah beredar kemana-mana sehingga tidak punya nilai kebaruan. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya produk itu mau daftar desain industri untuk kemasan produknya itu sudah tidak bisa didaftar karena sudah tidak ada nilai kebaruan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau kemasan itu mau dieksklusifkan, jangan diproduksi dulu, Bapak Ibu daftar dulu, baru diproduksi. Kita off dulu ya, ini ada azan. Iya, Pak. Monggo sambil nunggu adzan dan monggo bagi yang mau sholat sebentar, sekalian buat teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan bisa disiapkan melalui chat ataupun nanti bisa disampaikan langsung ya. Terima kasih. Oh, anu takon Bu, alamatnya ngendi? Tak pateni sih apa piye? Keluar. Mau lho sing telepon. Ya wis gak apa. Pakai lambene. Apa dibikin, menitnya berapa, detiknya berapa, tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa. Sehingga nanti kalau terjadi dispute, sengketa, kita sudah punya bukti hukum yang cukup untuk mengatakan sebenarnya kitalah ya pembuat pertamanya. Jadi kalau ada orang lain mendaftar punya sertifikat, kita punya dokumentasi, proses ternyata mereka mendaftarnya mendaftarnya itu setelah kita membuat karya itu, berarti mereka nyuri punya kita dan itu bisa dibatalkan kepemilikan haki mereka. Tapi memang itu prosesnya harus ke pengadilan Bapak Ibu, menggugat. Kalau ada desain industri punya kita di Mas Septian misalnya bikin 1 Januari 2019. Pak Budi tahu-tahu punya sertifikat 1 Januari 2021. Kira-kira Mas Septi kan nggak terima kalau Pak Budi mendaftarkan itu karena Mas Septi merasa saya yang bikin pertama kan gitu. Nah saya punya sertifikat mungkin saja digugat Bapak Ibu ke pengadilan untuk dibatalkan kepemilikan sertifikat saya oleh Mas Septi. Untuk membatalkan itu butuh didukung dengan bukti-bukti. Maka dokumentasi dalam perlindungan hak itu menjadi penting. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya terpaku dengan daftar, dokumentasinya nggak dilakukan karena Bapak Ibu daftar belum tentu yang pertama mendaftar, bisa saja kompetitor yang lebih dulu mendaftar. Gitu ya. Nah, ya. Kalau Mas Septi tadi ingin tergesa-gesa sekali untuk memproduksi, itu jangan dilindungi pakai desain industri. Bisa dilindungi pakai hak cipta. Kalau hak cipta ngurusnya 1 hari, 2 hari udah jadi itu surat pencatatan ciptaannya, lebih cepat. Oh siap. Ya, jadi kita harus cari pilihan-pilihan haki yang efektif, efisien untuk kita. Itu Mas Septi ya. Ya. Jadi itu tapi dari kita daftar hak cipta itu nanti harus disusul untuk daftar desain produksi atau nggak perlu kalau sudah pilih hak cipta sudah nggak usah desain. Oh berarti salah satu nggih, salah satu ya. Salah satu aja, kita kan yang dibutuhkan itu bukti kepemilikan hak kan. Oh. Iya. Kita bisa melarang orang lain memproduksi punya kita kan, orang lain akan tanya mana bukti hak hukumnya kan gitu. Nah, yang Mas Septi perlu pegang itu sertifikat, entah itu sertifikat desain, entah itu sertifikat ciptaan, itu kan bukti hak. Gitu ya. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, itu di alat hitannya mungkin ada fungsinya juga itu. Ada fungsinya. Itu kalau menghitan ada apa kelebihannya apa pakai alat itu? Kelebihannya minim luka, minim pendarahan. Menimbulkan sakit yang berlebihan atau tidak? Justru itu meminimalisir rasa sakit.
Oke, Karena itu ada fungsi itu. Kalau ada fungsi itu, sebenarnya itu alatnya Mas Septi itu tidak hanya bisa dilindungi lewat desain. Kalau fungsinya berkaitan dengan paten. Saya bisa saja bikin alat seperti Mas Septi, bentuknya tidak begitu, tapi fungsinya sama. Tidak menimbulkan rasa sakit. Kira-kira Mas Septi tersaingi nggak itu? tersaingi. Tersaingi. Karena apa? Karena fungsinya sama kan gitu. Ya, Orang kan nggak peduli dengan tampilannya kayak apa. Yang penting fungsinya sama. sama. Gitu. Nah, Mas Septi tidak bisa melarang orang lain memproduksi alat yang sama dengan fungsi itu, manakala Mas Septi hanya melindungi desain. Oh, iya. Maka perlu dilindungi patennya di situ. Karena kalau paten bicara tentang fungsi. Jelas ya? Siap, jelas. Oke. Jadi sebenarnya dari satu produk itu kalau diidentifikasi Mas Septi itu potensi hakinya bisa jadi banyak di situ. Ya, bisa banyak. Dan kalau potensi hakinya sudah diketahui, kemudian kita sudah terapkan haki itu dalam suatu produk, saya kasih tahu dengan Ibu, Bapak, itu sama dengan seorang bayi dikasih imunisasi berulang kali. Maka daya imunnya itu kuat di situ. Dia tidak akan kena penyakit. Kalau dalam produk itu, kalau banyak haki di dalam produk Bapak Ibu, orang itu jadi sulit untuk meniru dan memalsu dari sisi manapun. Kan maunya Bapak Ibu begitu, toh? Produk Bapak Ibu itu kalau bisa jangan dipalsu dari sisi apapun. Jangan ditiru dari manapun, kira-kira gitu ya. Nah, kalau tidak mau ditiru, dipalsu produk Bapak Ibu dari sisi manapun, dari apapun, maka hakinya yang diterapkan di situ jangan hanya satu. Kalau hanya satu haki, itu daya imunnya itu cuma satu. Daya tangkalnya cuma satu. Misalnya Bapak Ibu selama ini banyak beranggapan kalau sudah daftar merek seolah-olah selesai semua. Tidak. Merek bisa punya orang lain, tapi produk punya Bapak Ibu ditiru kan nggak melanggar merek gitu. Gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu ya. Oke, ada lagi? Bapak Ibu silahkan. Sebentar, ini ada chat kayaknya nih. Oke, saya jawab ya. Mas Muhammad Mahfud, bagaimana cara kita mencari bahwa desain itu udah didaftar oleh orang lain? Cari di database dgip.go.id. Di database dgip.go.id. DGIP di chat ya. Cari di situ. dgip.go.id. Cari nanti. Di situ ada penelusuran kekayaan intelektual, bisa dicari. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Mbak Yuli, rata-rata UKM saat ini sudah berproduksi dan memasarkan produknya, Pak. Apalagi bila usaha sudah berjalan beberapa tahun. Berarti kemungkinan untuk disetujui sangat kecil ya, Pak. Khusus desain, iya. Tapi kalau hak cipta, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tadi Mas Gali, walaupun itu sudah diproduksi, Mas Septian itu sudah diproduksi, kalau dicatatkan ciptaan boleh, karena ciptaan itu dicatatkan bukan karena kebaruan, tapi orisinalitas. Paham maksudnya orisinalitas? Dan di dalam pencatatan ciptaan tidak ada pemeriksaan substantif. Ini beda dengan pendaftaran desain industri. Makanya kalau Bapak Ibu punya motif batik 10, nggak usah 10-10-nya dicatatkan hak cipta. Nggak usah dicatatkan dulu, nggak apa-apa. Produksi aja dulu. Nanti dari motif batik yang 10 itu kira-kira mana yang laris di pasaran. Nah, yang laris di pasaran itu segera catatkan, karena itu potensial untuk dipalsu, ditiru oleh orang lain. Jadi, kalau ditanya dalam konteks desain industri, karena ini sudah dipasarkan, sudah diproduksi, kecil kemungkinan. Tapi kalau pilih hak cipta, masih terbuka. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi kita harus pandai ngotak-ngatik haki ini. Ini saya sudah produksi, ini saya sudah dipasarkan, berarti saya nggak dapat perlindungan. Tidak juga, kalau ke hak cipta, Bapak Ibu masih punya peluang untuk dilindungi. Karena perlindungan hak cipta itu bukan pada syarat kebaruan, tetapi lebih kepada syarat orisinalitas. Syarat orisinalitas itu apa? Apakah betul Mas Gali, Mas Septian itu bikin produk itu? Kalau itu hasil meniru, ya nggak bisa dicatatkan. Tapi kalau betul ada dokumen prosesnya, itu mestinya bisa dicatatkan hak ciptanya.
Kemudian bagaimana solusi supaya produk kita sudah terlanjur beredar? Tadi sudah. Ke hak cipta, pilihannya. Silahkan bisa dipakai hak cipta. Hak cipta Bapak Ibu kalau dicatatkan paling lama seminggu itu sudah keluar surat pencatatan ciptaannya. Ya. Kemudian Pak Absari ini, Pak Budi, misal badan usaha saya CP, Jaya Abadi, tetapi mau bikin nama baru di layanan online dengan nama Arena Saya. Arena Saya. Apakah bisa saya mendaftar merek Arena Saya dan tetap menggunakan badan usaha dan perpajakannya? Bisa, Pak Hapsari. Telkom itu punya merek 350 macam. Kan nama Telkom, Speedy, IndiHome, ya, macam-macam itu. Boleh, Bapak boleh daftar merek baru, boleh, ya. Dan tidak perlu merubah CP, tidak perlu. CP-nya tetap, ya, seperti itu. Kemudian Mbak Bu Pina, Pak Budi, untuk hak cipta kapan materinya? Nah itu dia, tergantung RKS-nya ini, ya. Bu Pina tanyanya ke RKS saja ya, untuk hak ciptanya kapan gitu ya. Kemudian Pak Absari Sambon, sudah mengerti ya Pak ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ini saya kelewatan, Mbak. Oh, Ibu. Satu lagi Pak dari Bu Arida. Ibu Arida, Ibu Arida dulu. Monggo Bu Arida. Udah saya chat tuh ya. Oh, sudah chat di WA. Oke. Ibu Arida. Oh, nanti yang didaftar apanya, Pak? Untuk tema ini, Bu Arida yang sekarang. Ya kan, seumpama Sen kan mau bikin untuk anak saya gitu. Dengan nama lain. Umpamanya namanya Gendis Collection. Nah, itu saya mendaftarkan dulu atau tetap produksi baru nanti saya mendaftarkan. Itu mereknya atau yang apanya yang saya daftarkan? Kalau tidak salah tangkap itu merek Bu. Kalau merek itu Bu, saya sarankan di awal Ibu meluncing produk dengan merek itu sebaiknya mereknya sudah terdaftar. Ya. Jadi Ibu sudah aman dari awal gitu ya. Tapi Ibu juga harus tahu walaupun merek itu sudah dipakai 10-20 tahun belum didaftar, Ibu tetap masih bisa mendaftar sepanjang tidak ada yang mendaftar orang lain. Jadi harus daftar dulu ya Pak? Iya, saran saya didaftar. Kenapa? Kemarin di materi merek saya katakan merek itu alat menciptakan ceruk pasar. Dan Ibu promosi pakai merek. Nanti kalau Ibu tidak mendaftar, 10 tahun, 20 tahun, Ibu sudah banyak biaya untuk promosi merek Ibu, tahu-tahu orang lain yang mendaftar, Ibu akan sakit hati nanti. Gitu ya? Oke. Makasih Pak. Oke, merek pertama harus didaftar Bu. Dan Ibu bikin produk harus pakai merek. Jangan ada jualan produk tidak pakai merek. Karena kalau jualan produk tidak pakai merek, Ibu jualannya sesama pengusaha nanti ditawar habis-habisan itu. Karena ada pengusaha itu tugasnya hanya nyetempel aja Bu, seperti di luar negeri. Ya, kerajinan kulit manding dikirim ke luar negeri, Cibaduyut dikirim ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia ganti. Jadi dikasih merek, kira-kira gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Monggo. Oh, ada ini pertanyaan lagi nih. Bu Pina, mendaftarkan mengurusnya langsung ke Kemenkumham atau kemana? Bisa, Ibu, kalau pelaku UMKM mungkin mengurus pendaftaran bisa ke Kanwil Hukum dan HAM, Gedung Kuning. Nah, itu mungkin di situ tidak ada biaya konsultan, tapi kalau lewat konsultan nanti Bapak Ibu ada biaya konsultannya, kira-kira begitu. Bedanya kalau Ibu Bapak ngurus lewat Kanwil Hukum dan HAM, Bapak Ibu harus ngurus sendiri semuanya. Gitu ya. Kalau ada keberatan, kalau ada oposisi, kalau ada persyaratan yang kurang, Bapak Ibu harus ngurus sendiri. Tapi kalau pakai konsultan, nanti biasanya konsultan yang akan mengurusinya. Kalau lewat Pak Agus bisa Pak? Bisa Bu, lewat kami bisa. Bisa. Ya, seperti itu. Ada lagi? Bapak Ibu? Tidak ada? Sudah cukup paham ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa menjadi tambahan informasi
sekaligus bisa meningkatkan usaha Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa semoga usaha Bapak Ibu maju, berkembang, bahkan bisa go internasional. Ya, ini kita betul-betul berupaya bagaimana Bapak Ibu itu punya produk benar-benar unggul. Kalau saya selalu mengatakan gini, kalau produk Bapak Ibu itu sudah memiliki haki banyak, itu saya pastikan produk Bapak Ibu itu unggul. Produk Bapak Ibu itu unggul. Karena yang dihakikan itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang orisinal, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak sama, sesuatu yang unik. Tentunya nilai-nilai itu sama dengan nilai suatu produk yang unggul. Tapi kalau produk Bapak Ibu sampai hari ini satu haki pun tidak punya, mohon izin jangan katakan produk Bapak Ibu unggul. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu Ibu Pina tanya lagi. Di Kota Baru, Bu, nanti janjian aja karena ini lagi work from home, jadi nggak ada orang di kantor. Ya, nanti bisa janjian. Kemarin nomor saya sudah diberitahu, silahkan nanti dicatat ulang kalau mau konsultasi atau diskusi. Biasanya gini Bapak Ibu, kalau ke tempat kami nanti diskusi lagi Bapak Ibu. Karena tidak bisa merek itu ujug-ujug langsung kami daftarkan. Mesti kami kaji lagi, kami diskusi lagi. Ya, jadi biasanya kita mengajak pemohon itu untuk mempertimbangkan banyak hal. Sehingga bagaimana mereknya itu ke depan betul-betul eksis, betul-betul bisa diterima oleh konsumen dengan baik. Nah, selama ini Bapak Ibu kalau bikin merek, mohon maaf kemarin saya di materi merek saya katakan kita itu kalau bikin merek suka asal, ya, asal jadi saja, itu nggak boleh lagi. Pelaku usaha kreatif Sleman, saya berharap bikin merek yang bagus. Yang Pak Hapsari tadi sudah lumayan bagus itu Pak, ya sudah lumayan bagus itu desain grafisnya. Ya, ini sudah satu langkah lebih maju lah. Biasanya gambarnya itu hitam gitu ya, cukup hitam aja gitu ya warnanya itu. Nah, padahal kita kalau bikin merek itu usahakan warnanya yang cerah-cerah Bapak Ibu supaya konsumennya itu melek gitu ya. Kalau dikasih hitam, lampunya burem nggak kelihatan tuh produk Bapak Ibu. Ya, jadi bikin merek itu ada ilmunya juga. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, Mas Andi. Halo, Mas Andi. Halo, siang Pak Budi. Ini Mas Andi kebetulan lagi ada tugas keluar, jadi saya gantikan ya. Dengan Ibu, dengan Mbak? Mbak Isti. Mbak Isti. J. Sudah semua Mbak Isti? Lagi, Bapak Ibu, semuanya? Sudah ya, dikira sudah. Pak Budi, ini kita foto dulu, Nje. Jadi kita mohon Bapak Ibu semua, videonya di-on-kan semua. Untuk kita ambil fotonya. Nanti saya di-share ya, Mbak Isti ya? Boleh, Pak. Biasanya hasilnya kalau dari panitia lebih bagus. Mas Monggo Bapak Ibu videonya. Bu Dwi Rukma. Mbak Esti ya? Nggih, Pak. Mbak Esti, monggo. Bu Sofi, belum. Bu Lili. Bu Kartini. Bu Kartini. Halo Bu Kartini. Nanti kalau di jalan saya nggak nyapa jangan salahin ya, karena saya nggak lihat soalnya. Oke ya, bentar. Loh, Mbak Estinya sendiri nggak nampak ini. Oh ya ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Esti. Terima kasih Pak Budi untuk sharing ilmunya. Ya. Untuk grup WA, mohon izin Pak Budi, ini nggak kami live-kan ya? Oh iya, nanti diskusi di sini. Kalau ada informasi apa saya juga bisa share. Mohon bantuannya ya Pak. Sampai ketemu. Ya. Sebelum kita tutup kelas hari ini, monggo kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya?